Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali memulai hari-hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita pegang apa yang Tuhan Yesus janjikan buat setiap kita. Tentunya saudara yang dikasih dalam Tuhan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hidup kita Tuhan yang pelihara, karena itu yang pertama kali harus kita lakukan membuka mata kita adalah bersyukur kepada Tuhan buat hari yang Tuhan berikan, renungkan firman Tuhan sehingga kita tetap kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo sama-sama kita bagikan kembali sehingga bukan hanya kita yang terima berkat yang kita dapati setiap hari, bahkan ada banyak umat Tuhan yang turut dikuatkan, diteguhkan. Mungkin ada orang-orang yang belum mengenal Yesus juga boleh mengalami berkat lawatan Tuhan tatkala kita membagikan renungan singkat ini, sehingga kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kita boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita melalui sosial media kita. Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena hari-hari yang kami hidupi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur 124. Di dalam Mazmur 124 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat setiap kita. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Raja Daud menyadari, ya, dia menyadari bahwa semua karena Tuhan. Dalam hidup kita pun kita harus sadar bahwa semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita pastikan adalah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan ada di pihak saya. Amin. Yang menjadi pertanyaan ini setiap hari harus kita tanyakan. Tuhan ada di pihak saya kah? Ketika saya sedang jauh dari Tuhan, apakah Tuhan masih ada di pihak saya? Kalau saya sedang jauh dari Tuhan, itu sebabnya saya mesti berbalik kepada Tuhan. Karena ketika saya berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan ada di pihak saya. Dan saya mau pastikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada yang bisa melawan kita. Haleluya. Amin. Itu sebabnya kita perlu memastikan setiap hari Tuhan ada di pihak saya. Tuhan ada di pihak saya. Saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akan melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Maka saya lihat pembelaan yang datangnya daripada Tuhan. Itulah yang menjadi kepastian kehidupan orang percaya. Tuhan ada di pihak saya. Itu sebabnya Daud menyadari jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Wow. Jika bukan karena Tuhan yang membela perkara-perkara kita, berperang menggantikan kita, maka manusia akan menelan kita hidup-hidup. Kita akan disikat, kita akan dihajar, kita akan dihancurkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya mengerikan kalau kita jalan di luar Tuhan. Itu mengerikan kalau kita jalan di luar kehendak Tuhan. Kita rindu. Setiap hari kita dituntun. Setiap hari kita dipimpin. Setiap hari kita diarahkan dalam jalan-jalan Tuhan. Ya. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo renungkan firman Tuhan. Jangan melewati hari tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Karena dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita sadar betul badai masih ada di hadapan saya. Betul ada orang-orang yang bisa menyakiti, mengecewakan saya di hadapan saya. Betul masalah masih ada sampai hari ini, sekalipun doa-doa saya belum dijawab. Tapi saya tahu Tuhan ada bersama saya. Sama-sama bilang sama saya ada bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang saya bilang, Tuhan ada di pihak kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selama Tuhan ada di pihak kita, Dia bela perkara kita. Haleluya. Hei istri-istri, engkau yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan rumah tangga, engkau ditinggalkan suamimu mungkin belum bertobat. Ingat, selama engkau berjalan bersama dengan Tuhan, selama engkau ada di pihak Tuhan, maka engkau akan lihat mujizat. Sama-sama bilang sama saya akan lihat mujizat.
Demikian pula engkau suami-suami. Engkau yang hari ini kerjaanmu sedang tidak jelas, kerjaanmu sedang digantung oleh perusahaan, kerjaanmu mungkin sedang membiarkan engkau begitu saja. Ingat, selama engkau berjalan bersama dengan Tuhan, selama Tuhan ada dalam pihakmu, engkau akan menerima keadilan yang berasal daripada Tuhan. Ada pembelaan Tuhan dalam kehidupanmu. Demikian pula engkau orang-orang muda, dengar baik. Engkau mungkin berkata, tapi pendeta bagaimana masa depan saya? Saya sudah hancur. Saya udah berantakan, saya udah pernah hidup dalam jauh dari Tuhan. It's okay. Yang penting sekarang kita berbalik kepada Tuhan. Yang penting sekarang kita memastikan bahwa Tuhan ada di pihak saya. Selama Tuhan ada di pihak saya tahu ada kemenangan. Selama Tuhan ada di pihak saya, maka Tuhan akan merangkai masa depan saya dahsyat dan luar biasa. Selama Tuhan ada di pihak saya, maka saya tahu promosi ilahi akan terjadi dalam kehidupan saya. Itu yang kita pegang, itu yang kita imani. Itu sebabnya yang perlu kita pastikan setiap hari adalah Tuhan ada di pihak saya. Tuhan ada di pihak saya. Tuhan ada di pihak saya. Mazmur 118 ayat yang ke-6, pemazmur juga katakan begini, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo engkau yang hari-hari ini khawatir gitu kan, khawatir akan ekonomimu, khawatir akan usahamu, coba dicek lagi deh. Jangan-jangan kau belum sadar bahwa Tuhan ada di pihakmu. Kan kita tahu pemazmur katakan Tuhan ada di pihakku, aku tidak akan takut. Loh iya dong, yang punya langit dan bumi, yang punya emas dan perak, yang memiliki kuasa di sorga maupun di bumi, ada di pihak kita, apa yang kita takuti? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, kata pemazmur. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo anak-anak Tuhan, kau yang masih takut ngadapin ini, takut ngadapin itu, khawatir dengan ini, khawatir dengan itu. Ayo sadar dong, Tuhan ada di pihak kita kok. Atau jangan-jangan kau sedang jauh dari Tuhan. Kalau kau hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus, datang kembali kepada Tuhan. Biar pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan ada dalam pihakmu, Tuhan hidup dalam kehidupanmu, maka Dia akan memimpin kau membawa masuk dalam seluruh rancangan yang besar. Amin saudara. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo sadari diri kita. Ingat selalu hal ini. Tuhan ada di pihakku. Tuhan yang mengatakan aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Adalah Tuhan yang berjanji apapun bisa kita hadapi. Tetapi ada tangan Tuhan yang kuat yang membela perkara kita. Jangan takut saudaraku. Jangan stres saudaraku. Jangan khawatir menghadapi apapun sebab Tuhan ada di pihak kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami kalau seringkali kami takut, khawatir, cemas, bimbang, stres. Oleh karena ada pergumulan, masalah, tantangan yang hari-hari ini kami hadapi. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan ada di pihak kami gak boleh takut. Tuhan bela perkara kami gak boleh khawatir. Kami harus serahkan segala ketakutan, kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu selama ada Tuhan, kami akan lihat perkara-perkara ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Selama ada Tuhan, kami akan lihat apapun yang dirancangkan manusia dalam hidup kami, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Sebab ada Tuhan di pihak kami. Oh, hamba juga berdoa kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini hidupnya sedang jauh dari Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan ketuk hati mereka sehingga mereka kembali ke pihak Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memulihkan keberadaan mereka. Dan Tuhan menjadi ada dalam pihak hidup mereka dan membela kehidupan mereka. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga tergenapi firman-Mu. Sampaikan firman, disembuhkan mereka dan oleh bilur-bilurmu mereka yang sakit dalam nama Yesus sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Ingat selalu kalau Tuhan ada di pihak kita saudara. Karena ketika kita sadar siapa yang ada di pihak kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita, yang menguatkan kita, maka di situ kita nggak gampang takut, kita nggak gampang khawatir, kita nggak gampang stres. Pegang hal ini, Tuhan ada di pihakmu. Haleluya.